Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di channel YouTube kami, Portal Berbagi Ilmu. Hari ini kita akan belajar 3 job. Yang pertama jobnya adalah mengganti oli, yang kedua mengganti filter oli, dan yang ketiga adalah memeriksa ketinggian oli. Spare part nanti yang akan terlibat di dalam pekerjaan itu yang pertama adalah tentu saja filter olinya. Yang kedua itu adalah drain plug. Drain plug ini bahasa Indonesianya kira-kira sumbat penguras oli. Ini ya, baut sumbat penguras oli. Kemudian nanti ada gasketnya. Jangan sampai lupa gasketnya, nanti ketika pemasangan jangan lupa untuk dipasang, ketika pelepasan jangan sampai hilang, karena seringkali kalau tidak tahu ini jatuh ke dalam bak penampungan oli, ikut terbuang oleh oli bekas gitu ya. Tanpa adanya gasket ini pasti nanti ketika dipasang drain plugnya ada kebocoran ataupun rembesan oli. Nanti kita lihat ketika kita praktek ada nggak, harusnya ada. Oke, kita mulai pekerjaan pertama, mengganti oli. Kalau mengganti oli kira-kira pekerjaannya dimulai dari apa? Ya, pekerjaannya kita mulai dari menguras oli. Silakan dibuka dulu drain plugnya ke arah berlawanan jarum jam, ke arah kiri. Pastikan bak penampungan olinya berada di bawah dan tidak ada oli yang tumpah. Semua oli harus masuk ke dalam bak penampungan oli dan tidak boleh ada oli yang berceceran keluar dari bak penampungan oli. Kemudian kalian cek di drain plug tadi, coba disoting di drain plugnya, ada washernya nggak? Nah, perhatikan di sini, dia harus ada washernya. Ada washernya nggak di situ? Yang seperti ring bentuknya? Ada. Oke, pastikan itu ada. Kalau tidak ada maka harus dibelikan yang baru. Idealnya kalau kita menuruti manual book, washer ini ganti setiap kali kita ganti oli. Ini ada yang mengistilahkan gasket, ada yang mengistilahkan washer. Kalau bahasa yang sering kita jumpai apa ya, semacam ring lah ya. Nah ini memang kalau kita ngikuti manual book itu diganti yang baru. Akan tetapi kalau memang masih fungsinya bagus, bisa kita pakai kembali. Yang terpenting olinya tidak merembes keluar dari ulirnya ini, tidak merembes keluar dari drain plugnya. Tapi kalau kita ikuti manual book pasti disuruh mengganti yang baru. Idealnya begitu untuk memastikan tidak ada oli yang bocor. Kalau sudah, kita langsung beralih ke pekerjaan penggantian filter oli dahulu. Oke, kita akan mengganti filter oli sesuai dengan SOP-nya. Bagaimana prosesnya? Oke, kita lihat. Yang pertama, kita buka filter oli dengan menggunakan SST pelepas filter oli. Yuk, kita coba praktekkan melepas filter oli ini dengan menggunakan Service Special Tool atau disingkat SST. Oke, itu SST satu setnya. Silahkan kalian pilih ukurannya yang sesuai dengan filter oli yang akan kalian ganti. Ukurannya macam-macam, nanti sesuaikan dengan ukuran filternya. Kalau sudah, ini sama dengan semua baut, dia memutarnya berlawanan atau searah jarum jam, berlawanan jarum jam. Jadi kita putar ke arah kiri. Ingat ya, oli sudah harus keluar dulu. Kalau oli belum keluar, ini kalian lepas, apa yang terjadi? Nah, olinya bonjrot keluar. Karena itu pastikan udah dikuras dahulu olinya. Kalau sudah, baru ini dilepas. Silakan dilepas, diputar ke arah kiri. Nah, jangan sampai meleset, ditekan. Kamu tekan SST-nya ke arah filter olinya, kemudian diputar ke kiri. Nah, kalau sudah ringan, dilepas SST-nya pakai tangan saja. Dilepas, kemudian jangan sampai olinya netes ke lantai. Diusahakan langsung dibalik seperti itu, kemudian buang dulu oli bekasnya ke bak penampungan oli tadi. Kalau sudah, bersihkan permukaan pemasangan filter oli. Jadi, nah yang di sini, ini silakan kalian bersihkan, jangan sampai ada kontaminan yang masih menempel di sini. Nanti kalau misalkan filter olinya nempel di silinder blok, berarti yang dibersihkan area silinder bloknya. Pokoknya area tempat filter olinya nempel. Bersihkan sampai benar-benar bersih. Sudah? Oke, kalau sudah dibersihkan, apa langkah selanjutnya? Kemudian sediakan filter oli yang baru. Filter oli yang baru, ingat, ketika kalian beli filter oli yang baru, pastikan sealnya di sini ada dan tidak dalam kondisi yang rusak. Kenapa? Karena seal inilah yang kemudian nanti menyekat agar oli tidak merembes keluar. Jadi ini pastikan sealnya masih bagus, nggak ada yang lecet ataupun malah sampai misalkan sampai putus, ya itu fatal apalagi. Jangan dipakai. Nah, kalau
sudah dipastikan ini bagus, kemudian apa? Bersihkan permukaan filter oli, dibersihkan, kemudian berikan oli mesin ke gasket filter oli. Setelah ini dibersihkan tadi, kemudian ini pastikan bagus, ini kalian kasih oli. Kira-kira tujuannya untuk apa kok kasih oli di situ? Nah, ketika proses pemasangan kan diulir tuh. Ketika diulir kira-kira bergesekan nggak dengan besinya tadi dudukannya? Bergesekan. Untuk menghindari gesekan itu maka di situ dikasih oli. Oke, kalau sudah dikasih oli, kemudian baru diulir pelan-pelan filter oli sampai filter oli tidak berputar menggunakan tangan di situ. Jadi pakai tangan dulu aja, diulir ke dudukannya. Pelan-pelan pastikan kondisinya lurus ngulirnya. Jangan sampai ngulirnya miring-miring. Pakai tangan sampai dengan tidak bisa berputar lagi. Sak kenceng-kencengmu pakai tangan tapi ya. Udah full kenceng. Nah, kalau sudah kenceng pakai tangan, baru kemudian gunakan SST, kencangkan filter oli dengan 3/4 putaran. Oke, coba perhatikan. Seandainya di sini nih, atas ya sini ya. Di sini titiknya. Kalau titik ini Bapak putar ke sini, sini ya, dari sini sampai ke sini. Ini seberapa putaran? 1/4. Sini sampai sini 1/4. Kalau sampai sini berarti setengah atau 2/4. Kalau sampai sini itu berarti 3/4. Berarti nanti dari sini titiknya kita putar sampai 3/4, kira-kira sampai sini. Ya, oke. Silakan diputar. Oke, berarti titiknya ini sekarang sudah berputar 3/4 putaran. Maka seharusnya sudah tidak ada oli yang merembes keluar. Paham ya? Segitu sudah kencang harusnya. Makanya di awal tadi pas pakai tangan itu harus benar-benar sampai kuat. Baru nanti diputar 3/4 putaran. Oke, kalau sudah berarti pemasangan filter oli sudah selesai. Silakan dilepas SST-nya. Kira-kira pekerjaan selanjutnya apa? Kalau sudah diganti yang baru filter olinya, kemudian dipasang dahulu drain plug-nya tuh. Sebelum dipasang, kalian harus bersihkan drain plug-nya dahulu, yang tadi, bautnya tadi, baut pembuangan oli, dibersihkan, kemudian gasketnya pastikan ada, washernya dipastikan ada, kemudian nanti dikencangkan menggunakan kunci momen sebesar 30 Nm. Oke, dibersihkan dulu drain plug-nya, kemudian dipasang. Pasang pakai tangan, pastikan kondisinya pemasangannya lurus, jangan sampai miring-miring. Kalau sudah terpasang, tinggal kita kencangkan menggunakan kunci momen sebesar berapa tadi? 30 Nm. Nah, coba di-set dulu kunci momennya di 30 Nm. Ketika kalian pegang kunci momen, ya, baca dulu speknya di sini. Kelihatan nggak? Kelihatan? Sekarang lihat yang Newton meter. Itu speknya berapa? Dari berapa sampai dengan berapa? 25 sampai dengan 135. Berarti dia bisa digunakan 25 Nm sampai dengan 135 Nm. Bisa dipakai untuk mencekan drain plug itu nggak, Bali? Bisa, karena dia 30 Nm. Nah, caranya gimana? Oke. Lihat di sini, ini dipilih. Ada yang kilogram meter, ya toh? Pakai ini nggak kira-kira? Tidak, ya toh? Kita pakai yang Newton meter. Newton meter itu kan gede banget, 125 nih maksimal. Baik, gede. Turunin. Caranya gimana? Ini ditarik begini, kemudian di apa gini? Digawe ini 90 derajat untuk bahan putar. Setelah itu putar ke kiri, karena kita mau ngurangin toh. Nah, putar ke kiri. Ini ketika Bapak putar ke kiri, perhatikan. Dia akan ngendu dan terlihat angka yang semakin kecil. Oke, akan terlihat semakin kecil loh angkanya. Sayang yuk. Oke, perhatikan semuanya. Yang di bawah ini adalah angka 25. Di atasnya angka 50. Terus 30-nya di mana kira-kira? Perhatikan, ini ada berapa garis? Bapak hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ini 25 ke 50 itu ada berapa? 25 toh? 25 dibagi 5. Tadi 5 garis kan? Berarti satu garisnya berapa? 5. Satu garisnya 5. Berarti kalau mau 30, ini dari garis yang pertama ini naik 1. Di situ ya. Berarti kita lepaskan sekarang. Ini sama seperti tadi. Sekarang diputarnya ke kanan. Diputar ke kanan. Dia sudah naik 1 garis sampai dengan lingkaran hitam ini menutupi garis yang pertama. Oke, garis yang pertama ini 30 kan? Kalau sudah, ini silakan dikunci lagi, baru siap dipakai. Oke, kalau ngencengkan berarti berlawanan dengan ngendorkan. Searah jarum jam atau berlawanan jarum jam? Nah, searah jarum jam. Silakan. Oke, pasangkan di bautnya, kencangkan 30 Nm.
Oke, diputar sampai bunyi klik, kunci torsinya sampai bunyi klik. Coba perhatikan, nanti sampai bunyi klik nggak usah dikencengkan lagi, jadi sudah selesai. Yuk. Oke, gitu ya. Kalau sudah, berarti pekerjaan selanjutnya apa? Ya, mengisi oli yang baru. Silakan. Ya, dibuka dulu penutupnya. Diisikan sesuai spesifikasi masing-masing mesin. Silakan lihat di manual booknya. Ada yang 3 liter, ada yang 3,5 dan lain sebagainya. Nah, kalau sudah diisi sesuai dengan spek, tinggal kita cek ketinggian olinya sekarang. Sesuai enggak? Kalau kurang ditambahin, jangan sampai berlebihan. Nah, berlebihan harus dibuang lagi. Oke, sudah ditutup. Nah, pekerjaan terakhir adalah memeriksa ketinggian olinya. Kalian buka dipsticknya. Di sini ada batas low, di sini ada batas high. Oli itu tidak boleh di bawah low dan tidak boleh di atasnya high. Artinya di sini aman, di sini aman, di sini aman, di sini aman. Jangan berlebihan, jangan juga kurang. Sekarang dicek, celupkan lagi, kita lihat olinya di mana. Dicelupkan, ya, sampai mentok, baru diangkat lagi. Ya, olinya di garis atas full ya. Melebihi enggak? Enggak, kalau enggak melebihi berarti masih boleh, masih bagus. Silakan ditancapkan lagi. Dinyalakan mesinnya selama 5 menit. Setelah itu cek kembali kondisi ketinggian oli. Kalau sesuai spek berarti bagus. Kalau tidak sesuai spek ya tinggal ditambahin kalau kurang. Oke? Jangan lupa like, share, dan subscribe.